sehat untuk semua. Hari ini saya dan teman-teman dari PPP Karangjambu berkunjung ke rumahnya Mas Hafiz, seorang pemuda tani di Desa Purubasari, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Topik hari ini kita akan membahas buah yang mungkin bagi sebagian orang kurang bermanfaat. Ini buahnya. Ada yang tahu? Ini namanya buah maja. Asal mula kerajaan Majapahit karena rasanya sangat pahit banget. Nah, di tangan Mas Hafiz ini, buah maja yang tadinya kurang bermanfaat sekarang menjadi sangat bermanfaat. Mari kita tanya-tanya. Selamat pagi Mas Hafiz. Selamat pagi Pak. Ini kami tidak pakai masker karena kemarin kami sudah swab dan hasilnya negatif. Pertama-tama, kenapa Mas Hafiz punya ide untuk memanfaatkan buah maja ini? Awal mula itu saya sendiri melihat, saya kan di bidang seni, saya suka dengan kerajinan. Awal mula itu saya lagi lewat di daerah Purwosari, saya melihat pohon maja. Saya berpikir kayaknya ini bisa dimanfaatkan. Awal dari situ, alhamdulillah saya bawa yang sudah jatuh, saya bawa ke rumah, saya bikin kreasi. Nah, saya pikir ini kayaknya dalamnya juga bisa saya manfaatkan. Pas 2 hari kemudian saya ada acara peperangan ke Cilacap. Nah, di sana saya ketemu saudara lama dan ternyata beliau itu sudah membuat fermentasi maja itu sudah dari zaman nenek moyang mereka. Nah, dari situlah alhamdulillah saya dikasih tahu resep, langsung saya tekunin, berarti sudah bisa setahun dan banyak sekali yang sudah tersembuhkan dari fermentasi maja. Enggak gini Mas, buah maja kan terkenal pahit ya Mas ya. Apa ini termasuk produksinya teman-teman? Ini namanya BioBile. Ini rasanya pahit nggak Mas? Manis. Manis. Nggak ada pahitnya sama sekali. Loh, ini prosesnya setelah buah maja diambil itu buahnya terus diapain Mas? Jadi saya keruk, saya ambil dalamnya, saya fermentasi selama 3 hari, terus saya rebus. Terus seperti itu. Kalau saya mikirnya kayak gini, pahitnya buah maja kan sama halnya kayak seperti sari manis. Kalau kita sari manisnya itu banyak, pasti pahit. Tapi ketika kita kurangin dosisnya, itu akan menjadi manis. Oh, Mungkin seperti itu di situ. Ya, dan saya tadi sudah nyoba ya, ini gelasnya dicari nggak ada. Oh, ini di bawah. Ini saya sudah coba tadi, ini rasanya emang manis, tidak pahit seperti yang kita perkirakan. Dan menurut Mas Hafiz, ini sudah dicoba oleh beberapa orang. Khasiatnya apa Mas? Satu, yang pertama saya pertanyakan kepada ahli Herbalife namanya Pak Soleh dari Madura. Memang terbukti untuk penyakit diabetes dan saya sudah memutuskan sendiri. Ada orang kena penyakit diabetes basah, itu dokter mengatakan harus diamputasi karena sudah parah. Dia nggak mau mengonsumsi fermentasi maja ini selama hampir 7 bulan. Dia sembuh dan bisa sholat jamaah lagi, bisa kemana-mana. Udah kering lagi? Sudah kering lagi lukanya. Sangat bermanfaat teman-teman. Selain hasil fermentasi ini, Mas Hafiz juga membuat lampu hias. Ini seperti ini yang di depan saya. Seperti ini. Ini juga memanfaatkan buah maja. Ini prosesnya gimana Mas untuk memanfaatkan, idenya memanfaatkan kulit buah maja menjadi hiasan seperti ini? Jadi saya kan sering lihat untuk kreasi dari batok kelapa. Kalau batok kelapa kan satu, bahannya susah. Iya. Setiap kelapa pun pasti dia belah nggak beraturan. Iya. Nah, saya lihat tekstur dari ini hampir sama dengan batok kelapa kerasnya. Iya, ternyata keras teman-teman. Hampir sama dengan batok kelapa. Nah, dari situ saya muncul ide untuk bikin kreasi itu. Dari situ. Ya alhamdulillah, berarti sudah beberapa kali pengiriman untuk ke Jakarta, terus ke sini ke Bumen juga, kemarin ke Batam. Berarti ini sudah dipasarkan ke Jakarta, ke Bumen dan Batang Mas. Untuk yang berminat, link ada di deskripsi, nanti bisa WA langsung. Dan ini ada lagi Mas, ini yang kecil ini apa Mas? Itu untuk gatal. Nah, ini proses fermentasinya beda. Beda dari yang ini? Beda, kalau untuk minuman beda.
Ini untuk obat gatal ya. obat gatal. Dan yang terbukti Budik sama apa eksim Eksim. itu testimoni kemarin itu dalam waktu 3 hari kering. Wow, 3 hari kering. 3 hari kering. Alhamdulillah itu. Dari situ. Mungkin ada teman-teman yang kena eksim. Jangan ragu-ragu untuk pesan di link di WA di bawah. Terus selain dibuat hiasan, jamu, dan obat gatal, ini ada lagi ampasnya pun bermanfaat ternyata teman-teman. Ya, ini anfas fermentasi ya mas? Iya, itu Fermentasinya buat apa ini mas ampasnya mas? untuk masker. Ini barusan saya juga pakai. Oh, dijual juga? Semua untuk saat ini belum. Belum. Jadi Kalau misalkan ada yang benar nggak masalah ya. kalau ada yang berminat boleh Sini aja. sini ya. Ini Mas Hafiz ini menekuni ini sudah berapa lama mas? Menekuni permajaan. Berarti sudah 1 tahun sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Selama ini pemasarannya untuk jamunya mas sudah sampai mana saja? Kalau jamunya udah sampai Jakarta, Jogja, sama Kebumen. Cuman ini memang belum ada izin, jadi kami sendiri mencantumkan bahwa untuk kalangan sendiri. Oh ya, ini lagi proses. Ini kan ada untuk kalangan Iya, sendiri. ini lagi proses perizinan ya. Jadi labelnya masih untuk kalangan sendiri, tapi dijamin tidak beracun dan paling bermanfaat. Saya sudah nyoba. Terus apalagi mas manfaatnya mas selain untuk diabetes? Kalau kemarin yang sudah mencoba itu yang terbaru sekitar 2 bulan yang lalu itu ada orang kena gatal yang dari dalam seluruh tubuh. Itu namanya Pak Eka, dia orang Sukaresya. Kalau gatal dari dalam itu gampang bukan? Dia hampir sama semuanya seluruh tubuh. Itu namanya Pak Eka, dia asli orang Padang tapi dia nikah sama anak pertamanya Raden Abdul Salam yang Sukaraja itu. Iya. Nah dia kena 3 tahun lebih. Gatal itu? Iya, konsumsi ini 2 botol rontok semua kulitnya itu kayak kulit bayi. Habis 2 botol ya langsung rontok kayak kulit bayi. Ini cara minumnya gimana mas untuk yang ini? Untuk konsumsi itu paling sekitar seginilah, berarti sekitar 5 sendok Pak ya. Iya. 5 sendok. Tapi sebelumnya kalau saya menyarankan sebelumnya karena tubuh ini kan kalau saya kan sedikit ada pernah mempelajari masalah herbal ya. Nah itu yang itu sebelum kita konsumsi kita minum air hangat dulu. Untuk dasar? Untuk dasar air hangat baru kita konsumsi ini sekitar 3 apa ya sepertiganya lah dari sepertiganya ramuan, seper 2/3 air. Ya. Untuk gatal dan untuk diabetes itu yang sudah terbukti. Dan kita kembali lagi ya, saya lupa tadi tanya. Proses fermentasinya untuk jamu berapa hari mas? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Dan untuk obat gatal? Sampai 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Fermentasinya lama. Ternyata. Tapi kalau ini semakin lama diendapkan yang untuk jamu itu semakin enak. Harum gitu ya. Manisnya lebih kena, terus kecutnya juga, asinnya lebih kena juga. Ya, kalau menurut saya kayak anggur. Fermentasinya jadi. Makanya ini kan saya lihat di Karangjangu itu malah tidak ada tanaman maja ini ya. Jangan dapat bahan baku dari mana ini? Kalau saya bahan baku itu dari daerah Bogor Sari itu Dari Bogor Sari berapa? dari Bogor Sari sampai ke Tunjung-Muli sampai ke Banjarnegara itu banyak. Jadi barang bahan baku bukan masalah ya? Bukan masalah kalau bahan baku malah kelihatannya kurang dimanfaatkan ya? Nah itu di situ. Makanya banyak sekali. Kalau sehari mungkin 1 truk mungkin ada. Itu selain buah, apalagi yang bisa dimanfaatkan dari tanaman maja ini mas? Itu kalau pohon maja itu dari akar sampai daun itu nggak ada yang dibuang. Contohnya buat akar? Kalau untuk akar itu saya lagi mencoba bikin kayak semacam Viagra Indonesia. Viagra. Ya, obat kuat itu kan. Mungkin kalau di Dieng ada namanya Purwacam. Nah, Purbalingga saya pengen memunculkan Viagra Purbalingga. Ya, udah coba belum? Kalau untuk itu fermentasinya saya sudah pernah bikin, tapi bukan saya mencoba. Yang mencoba itu si Kiai Nur Yahman dari Kaliori. Dia mengatakan Jos, ajib, terbukti. Jos, besok kita coba ya. Kita live. Itu di situ. Terus yang kedua itu dari apa kelikannya. Klika itu kulit Kulit batang ya. Kulit batangnya itu bisa untuk makan. Itu juga
salah satu bahan rahasia untuk fermentasi Hmm. di situ. Nah terus dari bunga sama daunnya itu bisa dibikin teh untuk penyakit ginjal. Itu di situ. Jadi nggak ada yang dibuang sama sekali. Berarti sebenarnya selain yang kita tahu kan yang sangat bermanfaat dari akar sampai buah itu melinjo ya. Setelahnya ada lagi ini buah maja ini bermanfaat dari akar sampai daunnya malah. Nah makanya saya mikir seperti ini. Kenapa kok kerajaan Majapahit dinamakan apa Majapahit? Nah di situ saya berpikir karena mungkin tabib di situ gimana memanfaat itu biar orang lain nggak memanfaatkan, yang memanfaatkan. Satu itu. Yang kedua, kesuksesan Majapahit kan luar biasa dari Majapahit itu. Makanya saya bikin The Power of Natural Majapahit, kekuatan dari Majapahit. Semuanya di situ. Berarti ini ada maksudnya aja ya Mas? Ada maksudnya semuanya. The Power of Natural Majapahit. Jamunya orang Majapahit bisa menguasai Nusantara. Minum. Amin. Nah ini juga ada yang di sini juga namanya, ini kan apa, kaligrafi. Oh itu kan grafi ya sebetulnya ya? Ini tulisan Samaun. Samaun itu artinya langit, dibuat dari langit. Oh ada. Jadi semuanya di sini itu ada. Nah sini juga ada gambar Majapahit. Oh mati kacamata. Kacamata benar ya? Mati kacamata. Nah dari situ lillah, dan juga kita kan orang Indonesia pasti punya kebudayaan lah di Iya. situ. Terus ini Mas, kan pasti teman-teman banyak yang penasaran nih harganya berapa. Kita mulai dari yang paling kelihatannya paling mahal dulu. Ini untuk lampu kaligrafi ini kaligrafi ya teman-teman, depannya ada tulisan Allah dan belakangnya Muhammad. Ini berapa ya Mas? Kalau ini berkisaran dari 200.000 sampai 500 tergantung tingkat kesulitan saya bikin. Ya. Itu kalau untuk yang biasa dari 100 sampai 150. Kalau yang ini seperti ini Mas, Nah, kalau lampu yang kayak gini. itu saya bikin itu 150. Ini 150. 150. Belum termasuk lampu ya? Sudah termasuk lampu. Sudah termasuk lampu? Sudah, tinggal pakai. Pasang ya? Tinggal pakai. Keren ya teman-teman. 150. Kalau yang ini yang besar, yang pintu, Itu sama, berkisaran 200 sampai 350-an. tergantung tingkat kesulitan. Nah, dan ini pun apa tergantung mereka mau pesen apa, pesen mau tulisan apa ada. Oh, berarti ya dibuat berdasarkan order ya. Betul. Jadi termasuk limited edition. Jangan mau gambar ukiran apa bisa ke sini, bawa contohnya nanti dibikinkan. Perubahan cantik. Harga penyesuaikan. Gampang nego nanti sendiri. Nah, untuk jamu Mas ini berapa Untuk ini? jamu yang sudah beredar di pasaran itu 50.000. Ini 50.000. Tapi jangan lihat harganya, lihat manfaatnya. Untuk obat gatal Mas, berapa ini Mas? Obat gatal itu saya jual itu untuk konsumen itu 10.000. Ini cuma 10.000. Sama ini juga ke konsumen 50.000. Ini konsumen 50.000. Iya. Ini konsumen 10.000. Berarti untuk reseller harganya lain lagi. Lain lagi. Tuh, ada peluang reseller teman-teman. Ini obat gatal bermanfaat ya, daripada kita rapat kok garuk-garuk terus kan bikin malu. Pakai obat itu. Terus nanti proses pembuatannya ada di sebelah, nanti kita bikinkan di sini kotaknya. Kita mulai lagi perbincangan ini sambung dengan cara pembuatan, terutama lampu hias dulu, karena jamu lagi proses fermentasi kan? Lagi ada yang bahan bakunya nggak? Enggak, belum. Sedang nggak bikin, nanti kita susulkan videonya. Yang ini buat masker. Ini adalah limbah dari pembuatan Ampasnya. ampasnya. Semua bermanfaat, bahkan ampasnya pun bermanfaat. Ya, untuk ini Mas, harapan kedepannya terhadap buah maja ini apa Mas? Kalau saya sih harapannya buah maja itu syukur-syukur bisa menjadi ikon Purbalingga, karena gudangnya buah maja itu ada di Purbalingga. Jadi untuk pertanian itu bisa potensi, karena apa? Satu, nggak ada yang dibuang. Yang kedua, untuk menanamnya itu gampang, tinggal kayak semacam dongklak ataupun pohon residi. Iya, kita tanam bisa, itu nggak ada musim. Saya aja kemarin kan beli satu butirnya, saya beli 1.000 perak.
satu butir. Kemarin saya beli ada sekitar 500-an. Itu lumayan buat mereka, daripada dibuang Iya. kita manfaatkan di Ini situ. penghasilan mereka. Nah, terus harapan yang terhadap pemerintah ya khususnya, saya kepengen bagaimana cara usaha ini berkembang. Silakan yang kan, kalau usaha ini berkembang otomatis kan kita bisa meningkatkan taraf ekonomi mereka juga. Mengurangi di situ, mengurangi pengangguran dari yang bikin kreasinya, dari yang bikin herbalnya, itu semuanya ada. Potensi dulu, potensi Bang. Jadi harapannya Mas ini adalah semakin banyak pengrajin buah maja dan yang nanam buah maja. Karena nanam buah maja itu ternyata tidak sulit. Tongkat kayu dan batu dari tanaman tancap dikira dan buahnya bermanfaat. Kita akhiri dulu perbincangan kita, nanti kita sambung lagi untuk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya manis, tak seperti smoothie. Tos. Manis, tidak pahit, dan bermanfaat.